Bila nanti langit terbelah, aku Papua. Masuk. Asik. Ngomong soal Papua teman-teman. Langsung sekali. Perkenalkan dulu Fajar, kita di podcast apa? Halo, jadi ini adalah podcast episode perdana Dari Timung Podcast. Timung Timika Podcast. untuk negeri. Ya. Jadi Timung itu Timika untuk negeri. Timika untuk negeri. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya kayak, anjir kenapa namanya Timung? Tempat pijit bukan. Timung itu kepanjangan dari Timika untuk negeri. Itu kesepakatannya Iron tadi malam. Oke, kita sambil makan ya. Iya. Jadi kemarin kita dari nonton duluan. Sombong. Kita kemarin diundang sama tim dari Aksa Bumi Langit. Aksa atau Aska? Aksa. Aska atau Aksa? Aksa ya? Aksa Bumi Langit. Untuk screening film Maira Whisper from Papua. Papua. Itu dari Semesta Teman Tegar. Semesta Teman Tegar. Jadi film Maira Whisper from Papua tuh sebelumnya tuh filmnya Tegar yang temannya Maira tuh. Nah, Jadi ini film kedua. ini film keduanya Jatuhnya film kedua toh? dari universe Teman Tegar. Teman Tegar. Oke. Jadi nanti ya. Jadi kita nonton sama cast dari Maira. Langsung Ada pemeran. Maira, Iya, ada Maira sama Ada Mbak Anggi. Produser Mbak Anggi, sutradara Mbak Anggi, Heeh. produser suaminya Mbak Anggi. lupa nama. Saya lupa nama. Tapi juga terasa. Oke. Jadi film itu tuh kalau buat yang belum nonton ya, mungkin ini kita akan sedikit spoiler. Tapi tidak apa-apa lah. Iya. Sedikit-sedikit lah. Biar Kita yang paling- nonton podcast ini mungkin makin penasaran sama Iya. filmnya. Yang namanya review pasti akan ada spoiler sedikit lah. Jadi cerita itu tentang pohon, tentang hutan. Iya, premis utamanya tentang hutan. Tentang hutan yang mau dibabat. Mm-mm. Tapi menariknya Selain mengangkat hutan, isu lain. iya, Ya, ada selain pendidikannya. Ada mengangkat isu pendidikan. Karena Ada yang paling sosial juga. isu sosial, infrastruktur. Hmm. Isu pendidikan yang paling kerasa tuh pas ini sih. Pas bos besar ketemu kepala suku. Ya, ini spoiler ya guys. Iya. Jadi ada bos besar ketemu kepala suku, dia janjikan untuk bangun sekolah. Iya. Dan pertama menawarkan uang. Nawarkan. Dan akhirnya kita tahu kalau masyarakat pedalaman tuh sedesperate itu untuk mencari pendidikan gitu. Karena kepala sukunya bilang, sorry spoiler ya teman-teman, kita itu tidak butuh uang. Yang kita butuh tuh pendidikan yang layak buat anak-anak. Itu kalau masuk TikTok tuh FYP tuh. Kita tidak butuh uang, kita butuh pendidikan yang layak. Ting 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 gitu. Ada jedak-jeduknya. Dan spoiler lagi nih, maaf ya. Dan pada saat Tegar datang ke kampungnya Maira, ada tuh Tegar ketemu sama kepala suku yang pas ditanya dia tujuannya datang ke kampungnya Maira, ternyata Tegar jawab mau belajar. Oh iya. Iya. Terus kepala sukunya bilang, kok bisa orang di kampung kami mau ke kota untuk belajar, sedangkan Tegar dari kota ke kampungnya mereka untuk belajar. Jadi terbalik ya. Iya. Iya. Tapi kan belajar tuh bisa di mana saja tuh. Iya dong. Termasuk di Timung. Termasuk ini podcast edukasi bro. Jadi kita akan bahas tentang hal-hal yang mengedukasi teman-teman yang nonton. Karena di episode pertama pembukaan kayaknya kita kurang lucu, jadi kita podcast edukasi. Terus di film itu juga yang jujur saya sedih di film itu ketika pohon tumbang. Pertama kali saya sedih gara-gara pohon tumbang. Biasanya pohon tumbang sudah lah, ada cuma pohon tumbang. Kok pertama kali bro? Sudah dulu sih. Wih, pecinta alam. Cinta alam dia, cinta alam. Saya juga sih. Aku juga. Memang gue aneh bro. Kau memang aneh. Bro, Gue memang pohon singkong dicabut saja. Sedih saya. kayaknya gue peduli karena gue berubah. Katanya biasa aja. Tadi katanya baru pertama. Maksudnya setelah nonton film itu. Jujur setelah nonton film itu saya lihat orang cabut singkong aja saya kayak, Om jangan.
kasihan pohon tuh juga bisa berbicara loh. Padahal kan singkong memang harus dicabut. Oh begitu ya, singkong harus dicabut ya? Kalau nggak dicabut kan singkongnya numbuhnya di bawah anjir. Oh gitu. Oh. Saya dulu tuh kalau lihat pohon ditebang begitu saya nangis. Makan gado-gado saya lihat pohon toge gitu, saya sambil makan. Nangis. Makan nonton. Toge itu akarnya saya belum kuat. Ternyata kamu nggak bawa uang. Gimana bayarnya nih? Kok bisa aku bilang toge itu pohon? Pohon toge. Toge itu tunas. Ya, kita lanjut ke film ya. Ini buat teman-teman yang belum nonton, jadi film itu tuh sebenarnya relate sekali untuk kita yang di Papua. Di Meskipun Papua. kita bukan orang asli Iya. Papua, tapi kayak Apa ya? kena sekali gitu. Pesan-pesannya Dari kan- pesan-pesannya. Jadi seharusnya yang peduli alam Papua itu bukan cuma masyarakat asli Papua, Iya, siapapun sih. siapapun. Termasuk yang datang mencari kehidupan di Papua. Iya. Jangan cuma datang cari duit tapi tidak peduli sama alam Papua. Karena ternyata orang-orang Papua itu sangat dekat sama Alam. alam. Alam karyawan. Alam karyawan Sky. Alam karyawan Sky. Jokes internal. Jokes internal. Iya sih. Karena memang itu masih ada, maksudnya teman-teman di pedalaman tuh sebenarnya masih ada toh. Iya. Memang yang Sangat terhubung kehidupannya itu dengan alam. sangat Mm-mm. berlangsung Iya, masih di ada alam, masih ada orang Papua yang berkampung di hutan. di hutan. Iya. Jadi kalau misalkan hutannya kita tebang, maksudnya bukan kita sih. Iya, maksudnya Ada oknum lah. Iya, oknum yang menebang. Oknum yang menebang kan kasihan gitu mereka. Apalagi mereka kan tuh mungkin ya Penghidupannya dari hutan lah semua. kehidupan dari hutan. Jadi Jual beli, tukar menukar barang. pendidikannya kan juga kurang. Jadi mungkin kurang teredukasi atau segala macam. Nah, mereka tuh susah untuk menyampaikan aspirasi. Iya, makanya kadang melalui kekerasan. Ya. Karya sih harusnya. Nah, karya juga Iya, banyak sih. karya Maksudnya banyak, orang-orang- tapi maksudnya- orang pedalaman bikin iya. karya banyak sih. Iya. Kayak Noken juga kan Noken, hasil ukiran. dari ini akar pohon. Iya. Akar pohon. Apa namanya, lukisan. Iya, ukiran. Ukiran kayu. Ukiran sama lukisan beda. Beda. Beda tuh. Beda. Ukiran kan di kayu. Di kayu Iya. Dipahat. Kalau Lukisan Dipahat. kan yang di kayu tidak lah. Enggak lah, Lukisan di cat. Oh iya, lukisan yang dicat. Kok dicat? Kok jadi bahas lukisan? Nggak, maksudnya lukisan. Oh iya, lukisan kan yang di kanvas toh. Kayak tidak jelas sekali podcast. Kanvas. Ukiran yang di kayu. Apa tadi isu ini ya? Lingkungan. Iya, lingkungan. Iya, lingkungan. Bagaimana terhubungnya masyarakat Papua sama alam? Iya. Bukan alam kan? Iya, betul sih. Ya, jadi terus ada satu dialog. Mereka itu bukan miskin, Tapi memang terhubung sama alam saja. Iya. iya. Karena alam ini sudah cukup untuk mereka. Iya, mereka sudah merasa cukup dengan alam. Iya. Bukan karena dari tempat mereka ke kota jauh, bukan. Termasuk infrastruktur yang kurang. Ya kan, termasuk itu juga toh. Iya. Iya. Terus kalau dari ini kita bahas ini lah, aspek-aspek perfilmannya. Iya. Oh, Mulai dari sinematografi. sinematografi. Anjay. Kita memang bukan sineas ya teman-teman, tapi kita berusaha mereview lah Mereview film. Ding 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 ding. Racun. Cerita ini bermula dari sebuah desa. Seorang pemuda Sudah. Lanjut. Dari ini deh, dari sinematografi dulu. Wah, kalau saya emang keren lah. Iya, saya Iya. juga. Pengambilan gambar. Apalagi footage hewan-hewannya tuh, burung-burung, kan ada rusa juga, ada itu yang di laut, paus. Iya. Hiu paus. Bahkan Hiu paus. saya banyak satu alam yang belum pernah saya lihat dan ternyata saya lihat di film ini. Cendrawasih botak dia tidak tahu. Cenderawasih botak. Masa cendrawasih botak aku tidak tahu? Cendrawasih botak. Kalau orang botak tahu? Bukannya Sedi. Bukan. Bukan. Terus ada beberapa shoot yang saya kira itu stok. Maksudnya Nggak tahu ya. iya ambil dari web. Tapi ternyata pas Tegar nyemplung terus berenang sama hiu paus, oh asli. Asli. Oh, Iya, asli. saya juga awalnya kira itu cuma footage. Iya, saya kira cuman ini. Iya, padahal ada Tegar sama Merah Iya. yang berenang. Terus Merah suruh Tegar dada-dada. Cuman ini sih. Kok dada-dada? Kok tegar dada? Iya, dark joke sekali. Nah, ada lah, ada kan.
Terus ini, cuman ada beberapa hal kayak mungkin perbaikan lah. Kayak shoot dekat begitu, close up, resolusinya masih tinggi, masih tajam. Tapi pas shoot jauh, Bagus. zoom out atau take drone agak pecah resolusinya. Iya, ada yang Kalau saya sih kelihatan, kalau saya. Kelihatan karena kita di depan. Kita dekat. Kayaknya biar jauh sih kelihatan sih bro. Karena kadang ada FPS yang turun juga. Kayak frame-nya turun kayak patah-patah begitu. Di beberapa scene. Kalau satu karena saya rasa karena kita di depan makanya kita lihat jelas. Iya, saya Kalau rasa kita jauh, juga karena mungkin efek karena di depannya. Iya. Coba kita jauh di gedung sebelah kah? Tidak terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi memang filenya, bukan filenya. Kayak memang Bukan sih. gambarnya memang gitu. Kayaknya perbedaan kualitas kamera sih mungkin. Iya. Kita tidak tahu budgetnya Maira sih berapa, tapi secara overall bagus sih. Cuman itu aja minor. Kita dekat saja kelihatan. Bagaimana kalau kita jauh? Dekat di hati. Kan itu 95% krunya tuh Bukan 70%. oh 70% ya? 70%. Musisinya yang 95% dari Papua. 95% musisinya Dari Papua. dari Papua, 70% kru Kru orang asli Papua. orang asli Papua. Iya. Keren sih. Apalagi scoring. Musik-musiknya dari awal sampai akhir. Iya musiknya. Itu sih. Kalau saya yang menarik sih dari perjalanannya Tegar ke Kampungnya Merah. Karena ternyata masih begini ya. Melewati hutan, naik gunung sedikit, turun sedikit. Lewat kali sedikit, lewat sungai sedikit. Tapi kita yang nonton juga kayak Capek sendiri. capek sendiri. Mohon maaf nih Aksa Bumi Langit nih, mohon maaf. TIC meninggal tuh kaget sih. TIC meninggal tuh kita kaget sih, makanya kita khawatirkan malah Tegar ya toh. Iya. Tegar kurang sopan. Pulangnya gimana? Tegar juga kurang sopan. Kenapa? Bangun orang pakai kaki. Memang gitu. Harus begitu. Ngomong gitu. Kalau kau yang kasih bangun TIC pakai kaki baru tidak sopan. Tapi Tegar dari film pertama begitu. Jangan ditanya, memang begitu. Oh gitu. Memang begitu. Mas Sorry Tegar ya, sorry. Memang gitu. Tapi keren, maksudnya dia dengan kekurangannya dia bisa main film terus Bisa apalagi main film di Papua lagi. Iya. Dan saya salutnya dia jalan sendiri loh dari hutan naik ke batang-batang kayu, Iya. pada akhirnya nyemplung di jatuh laut, jatuh, akhirnya jatuh. Iya jatuh lah di air terjun itu ya. Iya. Tapi keren sih air terjunnya. Karena di Kaimana syutingnya. Kapan-kapan mau liburan lah ke Kaimana. Kita ke Kaimana. Kita harus syuting podcast Di Timung Podcast harus di Kaimana. harus di Kaimana. Episode kelima. Di tempat Tegar jatuh. Di air. Jangan dong. Tapi di antara semua pemain cast film Maira, karakter yang paling kok suka yang mana? Dari Sandi deh. Kalau saya Barca lagi makan. Merah sih. Karena sangat Papua. Tegas Siapa? juga ya? Iya, tegas. Bapaknya Merah? Iya, bapaknya Merah. Cuman di film ini kenapa sininya sedikit? Oh iya. Iya, tidak terlalu dikenalkan lah. Pengenalan karakternya kurang. Iya. Iya, kayaknya bapaknya Maira syuting cuma di weekend. Karena dia kerja kan. Sabtu Minggu kerja di itu PT Portal. Bebas Portal. Oh itu nyata. Iya keren sih bapaknya Merah. Iya sih pengenalan karakternya sih saya rasa. Apalagi karakter yang bos besar ya. Pendalaman karakternya ya, karakter developmentnya ada beberapa karakter yang kurang mendapat itu lah. Kayak Mungkin karena durasi. Iya mungkin lah durasi juga. Tapi kita tuh pengen tahu gitu akhirnya dari bos besar tuh kayak gimana. Meskipun di akhir memang dikasih lihat sih cuma Kalau di penjara. gambar-gambar koran dia di penjara. Tapi kita tuh kayak butuh ada scene yang memperlihatkan dia digebukin polisi gitu. Atau kalau tidak dijatuhi pohon, Dijatuhi pohon. dicor beton, Iya. dijatuhi meteor. Film-film azab itu mas. Iya kayak gitu. Nah kalau Iron nih, Kalau saya karakter, ya pasti karakter Maira sih. Apalagi yang paling kena waktu saya pernah nangis lihat orang peluk
orang lain meninggal, lihat orang peluk peliharaannya meninggal. Bahkan saya pernah lihat rakun peluk musang meninggal, saya nangis di Film. Guardian of the Galaxy. Tapi saya baru kali ini menangis lihat orang peluk pohon. Iya sih. Iya sih. Maira keren sih aktingnya, bisa sampai getar-getar mulutnya begitu. Karena Peluk pohon. memang diceritakan di filmnya bahwasanya pohon itu sangat penting untuk mereka. Iya, untuk orang Papua. Iya. Untuk kita juga sih. Kayak untuk kita Iya, juga sih. untuk Kayak lagunya. Yang lagunya apa yang hutan jaga kitong. Siaga jaga. ya, Siangga jaga itu, Iya, Tio Paus juga gitu. Itu ya sebelum yang neneknya ya. yang neneknya Maira. Iya. Pas Mairanya ke sekolah tuh. Iya, yang tetenya, tete. Dia bikin nyanyian lah. Hutan jaga anak kami. Iya. Tio Paus, Hiu paus jaga, Jaga anak anak kami. Pohon besar. Jaga anak kami. sama selain Maira, Teisi sih. Tesi kenapa? Kalau menurut saya aktingnya bagus ya. Iya. Seriusnya dapat, komedinya dapat. Tesi. Dan best aktor. tidak lupa Tegar juga. Tegar. Tegar ternyata menangis betulan ya. Iya, Tegar. Makanya lo aktingnya keren juga. Iya. Tegar tuh. Makanya untuk orang dari luar Papua, kalau orang Papua nangis karena ini mungkin bisa ada alasan lah. Oh, menangisi tanah kelahiran gitu. Tapi kalau Iya. Tegar sebagai orang dari Papua, orang dari luar Papua, dari Bandung, menangis alam Papua tuh butuh acting yang luar biasa sih. Dan kayaknya bukan acting sih, memang kayak peduli. Karena alam Papua. syutingnya kan memang lama tuh di Papua. Itu Iya. kayaknya syutingnya dari tahun 1900. Dan si produsernya bilang 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun berarti 2,5 tahun. 26, 25, 24. 23 lah. Pokoknya 23, iya. 2023 2024 lah. 23 lah berarti syutingnya. Jadi ini film wajib untuk ditonton. Iya. Apalagi buat anak-anak. Jadi Ya. menanamkan sejak ini buat anak-anak bagaimana menanamkan rasa cinta kepada alam. Alam. Betul. Dan secara tidak langsung ini menjadi kritik buat pemerintah juga. Ya. Karena secara ini ya yang paling andil besar untuk menjaga semuanya mau hutan, pendidikan, infrastruktur sebenarnya tugas pemerintah. Tugas Iya. pemerintah. Ah, ah. Sebenarnya bukan pemerintah juga sih, maksudnya kita semua sih. Iya, Iya. kita semua tapi yang menyediakan kan pemerintah. Iya. Betul. Karena dalam Islam itu Tiba-tiba betul dalam Islam itu kita diajarkan untuk hablum minallah, hablum minannas, sama hablum minal alam. Oh iya, asik. Jelaskan Subhanallah. dong, Sandi, jelaskan dong. subhanallah. Jelaskan dong. Jadi dasar cinta itu ada 3. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia, sama cinta kepada alam. Anjay. Gokil. Iya, ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Asyhadu. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton film Maira Whisper. Jangan From mencuri di Bukan, itu super. Maira Whisper from Papua di bioskop di kota-kota kalian. Cuma sayangnya syutingnya di Kaimana. Ah, Cuma orang Kaimana tidak nonton Iya. karena di Kaimana belum ada bioskop. Kebetulan ada orang kayak mana yang DM. Demko. Iya. Hmm. Dia bilang, tapi di kayak mana nggak ada bioskop. Iya. iya. Lo syutingnya di Kaimana. Jadi nanti teman-teman Kaimana tunggu di lk21.com. Jadi ini bisa masukan buat tim-tim XX1, Ah, CGV, iya. atau apalah buat masuk di kayak mana ya. Buat masuk di Kaimana. Kasihan masa syuting di Kaimana tidak nonton. Tapi warga Kaimana tidak dapat. Harus beli tiket dulu ke Timika atau kemana buat nonton. Dan dari film itu saya juga tahu bahwa Kaimana ternyata bukan cuma senjanya yang indah. Tapi patah. TIC juga indah. Ya, harusnya selain itulah. Tapi ini nih, Jar, kenapa kalau menurut saya, kenapa Tegar sampai masuk terlalu dalam di alur ceritanya itu karena ada scene-nya, maaf ya, spoiler, yang Tegar bilang yang bikin jengkel di kotanya,
sungai-sungainya susah sekali dapat sungai yang Bersih. jernih, yang bersih kayak di Kayak mana? Papua. Iya. Iya. Kayak mana Papua sih? Iya sih, betul. Banjir. Iya. Itu yang makanya Tegar datang ke situ untuk belajar tuh. Iya. Bagaimana cara untuk melestarikan alam. Wes, gokil Tegar. Kayaknya podcastnya terlalu serius tuh. Keren. Apalagi? Tadi sudah bahas sinematografi, bahas scoring tadi sempat sedikit. Kalau saya sih oke. Oke. Apalagi lagu-lagunya. Ceritanya juga. Pokoknya ceritanya menarik lah. Kalian wajib nonton sih. Iya, ceritanya menarik lah. Jadi kalau saya ada beberapa itu sih. Kalau alur cerita tuh kadang ada yang tiba-tiba lompat begitu. Iya. Kayak Duluan deh. kayak waktu dari ini Maira cari Teisi sama Tegar di rumahnya Iya itu. dan tidak ketemu. Tiba-tiba loncat ketemu di SD. Saya baru tahu kalau Maira SD di kota, Maira sekolah ternyata. sekolah di kota. Selama ini kan kita diperlihatkan Maira cuma bisa membaca. Tapi tidak tahu dia bisa baca dari materi. Ternyata dia Iya. sekolah ternyata. Ternyata dia sekolah. Dan itu diperlihatkan di scene akhir. Pertengahan. Iya pertengahan. Jadi kita Iya. juga kaget kalau dia ternyata sekolah. Kemarinnya kan Maira cari Tegar. Besoknya ketemu di SD, sekolah. tapi baku lewat-lewat. Tiba-tiba Tegar kasih keluar dialog, Maira, kita harus jaga hutan sama-sama. Hah? Maira juga pasti kaget. kayak Kayaknya dialognya bukan itu deh Tegar. ini orang kenapa ya? Memang harus. Pagi-pagi berat sekali pembahasannya. Baru yang pergi sekolah. Baru tiba. At least beli somai dulu lah. Iya. Baru ngomong gitu. Dan juga ada pengenalan karakter sih sekali lagi. Iya. Karena tiba-tiba waktu Maira, ini spoiler lagi sih. Maira cari Teisi sama Tegar di rumahnya, tidak ketemu. Terus Maira pergi ke rumah tantenya. Nah di situ kita juga baru tahu ternyata Maira punya tante di kota. Iya. Sama saya kira ada scene plot tersembunyi di situ. Waktu Maira kasih surat perusahaan ke tantenya. Dan tantenya tiba-tiba langsung bilang, sudah, aku ganti baju sudah. Saya kira tantenya ada bersekongkol dengan apa begitu, gitu kan? Karena ekspresinya mencurigakan. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Kita jadi seuson sama tantenya. Jangan-jangan tantenya adalah istrinya bos besar. Ya. Dan ini nih yang lompat. Yang kita tahu buat yang sudah nonton ya. Yang kita tahu bahwasanya pamannya Maira ini adalah dia yang bawa bos besar ke kampungnya Maira. Tiba-tiba dia berubah pikiran, Berubah kubu. iya, kita tidak tahu prosesnya bagaimana, bagaimana bisa dia, kenapa tiba-tiba jadi berubah begitu ya. Menurut saya itu sih yang lompat juga. Sempat ditanya sih sama TI sih, tapi cuma lewat dialog bilang kalau saya itu menyesal waktu mama saya meninggal. Cuma begitu. Iya. Tapi secara alur cerita sudah bagus. Tapi kalau menurut saya sebagai penikmat film tuh, apalagi saya suka film-film yang terstruktur tuh gitu. Maira terstruktur sih, terstruktur sih. Iya, cuma di ending itu kayak agak dipaksakan untuk harus kayak langsung selesai aja Iya, begitu. Harus diselesaikan. Kalau saya ada beberapa scene yang menurutku bisa diganti dengan bisa mungkin di sini dieksplor bagaimana penyelesaiannya secara hukum sama PT yang ini gitu. Karena di scene akhir tiba-tiba bos besarnya di penjara terus 30 tahun lagi. Kalau saya hukum Indonesia itu paling lama 20 tahun atau tidak seumur hidup. Saya nggak tahu referensinya dari mana. Kayak gitu. Kok ngomong kalau nggak tahu? Harusnya pas segala premier kemarin kok interupsi. Janganlah. Iya sih. Itu sih. Tapi overall bagus Iya, lah. secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan bagus sih. Dan memang jarang sih film yang mau explore sampai ke Papua. Iya. Biasanya kan dibilang film timur tapi cuma sampai Nusa Tenggara, kalau tidak Maluku. Paling Ini teman-teman. pengalaman. Keren sih. Film Papua yang saya tahu syuting di film Indonesia yang saya tahu syuting di Papua yang terakhir saya nonton itu di Timur Matahari. Iya, di Timur Matahari keren juga. Jujur, ini adalah film Papua pertama saya yang saya nonton. Aku harus nonton di Timur Matahari. Ada di Netflix. Setelah nonton Maira.
Maira sudah. Sudah dong. Kan nonton lagi nanti 5 Februari. Oh, nonton lagi saya. Harus lah. Kan kemarin tiketnya masih gratis. Jangan diomongin kalau itu. Ajak suami, istri, anak, Tete, sepupu, nenek, tete, sepupu 2 kali, bibi, paman, om. Karena ini film keluarga. film keluarga. Film keluarga. Film satu kampung sih. Iya. Bila perlu ajak satu kampung Satu kampung. untuk nonton. Ramaikan 5 Februari di bioskop di kota kalian lah. Iya, dan ini tayang di seluruh Indonesia. Ya, thanks seluruh Indonesia. Dan buat Teisi, karakter yang paling saya suka Teisi. Jadi teman-teman yang selalu keluar-keluar di Instagram atau sosmed, yang lain bilang peduli Papua, peduli Papua, peduli hutan Papua, tapi tidak nonton Maira, Percuma. percuma. Omdo. Kata orang Pare-Pare Omdo. Omong doang. Iya. Anda cuma pura-pura peduli Papua. Karena katanya kan tiket hasil tiket yang kita beli itu kan Penjualan tiket, hasil penjualan tiket akan ini toh dinonasikan seluruhnya ke Timung Podcast. Timung Podcast. Jadi kita. Oh ya kan begitu sampai situ saja. Sampai situ aja. Karena takutnya kalau terlalu lama kita terlalu banyak spoiler. Dan makin garing. Makin aneh. Makin aneh. Episode pertama sangat garingnya. Sangat aneh. Tapi saya yakin di episode kedua kita sangat-sangat Makin mengocok perut. makin mengocok perut Karena di episode kedua kita akan membahas tentang kota culture kalian. shock. Kota kalian. Emang aneh. Ini kita memang syuting lagi panas. 2 jam lagi mendung. Hujan ini Kok bisa? kayak hujan. Oh, Timika, cuaca Timika. Emang cuaca Timika emang aneh. Jadi selain hubungan kalian yang tidak pasti, cuaca Timika juga tidak pernah pasti. Tadi malam telepon saya tadi malam. Jam berapa kok telepon saya? Jam 12. Jam 12. Fajar sudah makan. Anjir. Kita kan sama-sama kan manusia goreng di meja tadi. Tiba-tiba dia tanya, Ron, kau bikin apa? aneh sekali. Tiba-tiba curhat. Saya hubungan lagi renggang. my best. I'm trying my best. Naura siapa? Naura. Naura. Jokes internal lagi, jokes internal. Apa Naura? Harusnya Maira. Maira. Film Naura. Oke, sampai jumpa guys. Sampai jumpa di Timung Podcast. Lagunya apa ya? Nyanyi lagi lah. Oh, Oke. Nyanyi. ayo Lagu apa? nyanyi. Lagunya Kita apa? nyanyi. Saya tidak tahu main musik Apa? jadi. Kau tahu lagu apa? Saya nyanyi dah. Nggak ada. Saya Itu tadi. Ya sudah, hitam kulit lah. Hah? Aku Papua. Itu lagi. Iya. Kau boleh acukan diri. Trying my best. Langsung. Lagu apa? Tanah Papua. Tanah Papua. Langsung rap. Iya. Langsung satu kali. Hitam kulit, keriting rambut.